Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Oke guys, di kesempatan kali ini aku mau membahas terkait dengan TKA atau tes kemampuan akademik untuk jenjang SD dan SMP. Di mana proses TKA atau tes kemampuan akademik ini sudah melalui proses pendaftaran ya untuk pendaftaran siswa. Di mana di video kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan administrasi, yaitu pengisian komputer proktor berikut dengan pengaturan sesi dan gelombang di pendaftaran siswa di TKA tahun 2026. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian semua untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Oke guys, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, di video kali ini nanti kita akan membahas ya terkait dengan kelengkapan administrasi di tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026, di mana ini berguna ya untuk SD, SMP, SMA, SMK gitu ya, buat kalian yang nanti akan melakukan proses pendaftaran TKA. Di mana TKA di tahun 2026 ini dilaksanakan untuk jenjang SD dan SMP ya. Nanti untuk jenjang SMP nanti akan dilakukan di bulan April gitu ya guys ya. Maka nanti kita akan melengkapkan ya proses pengaturan gelombang dan sesi berikut dengan penambahan komputer proktor di sistem TKA kemendikbudristek.go.id. Nah, kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan video-video sebelumnya di tentang TKA, yaitu terkait dengan pendaftaran peserta. Kita sudah juga mengisikan pengaturan status dan mode gitu ya. Nah, nanti dari ini kita nanti akan menginputkan ya pengaturan gelombang dan sesi berikut dengan menginputkan komputer proktor di tes kemampuan akademik di sistem TKA tahun 2026 ini. Ya guys ya. Yang pertama kita akan melakukan yang namanya cek ya di administrasi tes ini. Kita akan cek dulu di status dan infrastruktur. Kemarin kita sudah membahas ini ya, terkait dengan identitas, kemudian status pelaksanaan, mode pelaksanaan sudah kita bahas ya, terkait dengan mandiri menumpang perbedaannya apa, online semi online perbedaannya apa. Silahkan kalian lihat di videoku sebelumnya terkait dengan TKA. Kemudian infrastruktur juga kita bahas ya, terkait dengan jumlah komputernya, kepemilikan lab komputernya berapa, jumlah kliennya berapa, jumlah klien yang bukan milik gitu berapa, dan lain sebagainya. Kemudian kita sudah mengisikan ya terkait dengan informasi ini dan lain sebagainya, sudah kita bahas semua dan ini sudah kita simpan gitu ya guys ya. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, nah selanjutnya kita akan melakukan proses yang namanya menentukan jumlah komputer proktor yang akan kita gunakan gitu ya guys ya. Nah, berapa sih komputer proktor yang akan kita gunakan? Nah, kita klikkan di administrasi tes ini, kemudian kita klik di komputer proktor. Nah, salah satu contoh yang saya gunakan adalah saya menggunakan satu lab gitu ya guys, satu lab, di mana satu lab saya itu ada 20 klien. Nah, 20 klien. Padahal daftar siswa saya ya, pendaftaran siswa saya itu di sini ada 29. Nah, ini ada, sebentar kita cek di pendaftaran peserta. Oke. Nah, impor biodata ini. Nah, saya cek di sini daftar siswa saya di kelas 9 itu nanti ada 29 ya, 29 orang. Sementara saya hanya menggunakan satu lab atau satu komputer ya, dengan jumlah 20 klien. Nah, cara menginputkannya ini gimana? Nah, gini prosesnya ya. Yang pertama klik tambah di sini, kemudian silakan kalian pilih berapa ruang yang ingin kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan satu ruang, klik satu ruang saja. Kemudian berikanlah nama di satu ruang tersebut. Nama ini bisa bebas, bisa ruang A, ruang B, ruang C, ruang 1, ruang 2, ruang 3 bisa ya. Kalau saya di sini saya beri nama Labcom. Kemudian setelah kalian klik tuliskan Labcom di sini ya. Di sini silakan kalian inputkan ya jumlah kalian di Labcom tersebut berapa. Kalau saya kan 20, klikkan 20 di sini. Kemudian ketika kalian sudah memiliki 20, nanti kalian simpan di sini. Dan dia ada keterangan ya. Untuk ruangan dengan jumlah kalian lebih dari 25, silakan dijadikan beberapa ruang supaya bisa diawasi lebih dari satu pengawas gitu ya. Jadi kalian misalnya jumlah kalian satu ruang itu ada 20 ya, ada 25 lebih. Silakan itu dijadikan dua ruang supaya apa? Supaya nanti ada 2 pengawas gitu di situ gitu ya. Tapi biasanya misalnya itu pun masih satu ruang, itu bisa dinego gitu ya. Dimana nanti misalnya ya satu ruangan kalian tuh ada 40. Misal ada 40 komputer atau 40 klien, maka nanti silakan gunakan 40-nya nggak apa-apa. Gunakan 40 komputer dalam satu sesi nggak masalah. Karena apa? Karena satu proktor itu bisa
menghadapi atau bisa dengan 40 klien atau 40 siswa. Itu bisa. Tidak hanya dengan satu proktor 20 atau 25, tidak dibatasi, tapi pembatasan satu proktor itu dengan 40 siswa gitu ya guys ya. Jadi silakan nanti perhatikan itu. Jadi buat kalian yang punya satu komputer, buat kalian yang punya satu labcom, tapi kalian di labcom tersebut tersedia 40 klien sekaligus, maka itu tidak menjadi masalah satu sesi 40 orang sekaligus. Tetapi nanti syaratnya di 40 orang tersebut harus ada 2 pengawas, di mana satu pengawas ngawasi 20, satu pengawas ngawasi 20. Jadi nanti satu ruang, satu labcom, satu proktor dengan 40 siswa itu nanti diawasi dengan dua pengawas. Seperti itu bisa gitu ya guys, seperti itu bisa. Tapi lebih baik atau alangkah lebih baiknya jika satu komputer atau satu labcom itu nanti maksimal 25 gitu ya, maksimal 25. Kalau saya di sini hanya punya 20 ya silakan klik 20 dan simpan 20. Nah, kalau sudah memiliki 2 labcom seperti ini, nah ini artinya apa? Artinya di sini sudah berhasil ya, sudah berhasil punya dua labcom gitu ya guys ya. Di sini contohnya gitu. Nah, ini saya hapus saja karena saya hanya memiliki satu labcom gitu ya, dan itu labcom hanya 20 klien gitu. Nah, setelah kita menginputkan komputer proktor, nah nanti selanjutnya kita baru bisa menginputkan atau mengisi pengaturan sesi. Karena apa? Karena jika kita tidak menginputkan data komputer proktor terlebih dahulu, kita tidak bisa menginputkan pengaturan sesi. Kenapa? Karena di pengaturan sesi ini dibutuhkan ID proktor ya. Jika kita tidak menginputkan komputer proktor terlebih dahulu, maka ID proktornya tidak muncul. Kalau ID proktor tidak muncul, maka kita tidak bisa menambahkan sesi di sini. Nah gitu ya guys ya, mohon diperhatikan seperti itu. Jadi nanti ID proktor ini kita inputkan ya sesuai dengan komputer yang sudah kita inputkan ya. Komputer proktor sudah kita inputkan. Nanti ini ID-nya ya, perhatikan ya, P03250208AX7P nanti akan sama dengan komputer proktor ya, P03250208AX7P. Nah, ID proktor ini nanti yang digunakan untuk sesi. Maka apa artinya? Artinya siswa ini dengan ID komputer proktor ini berhak untuk masuk di ruang tersebut. Gitu ya. Berhak untuk masuk di ruang tersebut, dan nanti dia akan aktivasi dengan token di mana komputer proktor tersebut. Tidak bisa dia menggunakan login menggunakan token komputer atau ID proktor lain, itu tidak bisa. Maka nanti dia harus login menggunakan ID proktor tersebut gitu ya guys ya. Nah, jika proses ini sudah dilakukan ya, silakan lakukan satu persatu di sini. Ya, silakan lakukan satu persatu seperti ini. Jika proses sudah dilakukan, silakan klikkan gelombang ya. Setelah ID proktor kalian inputkan, silakan klikkan gelombang. Misalnya di sini saya menggunakan gelombang 1 ya, silakan klikkan ya. Karena ini hanya 29, maka nanti karena saya hanya memiliki 20 komputer dan 29 siswa, maka nanti saya akan hanya menggunakan satu gelombang dan menggunakan 2 sesi. Sesi pertama setengah, sesi kedua setengah. Bisa saja seperti itu, atau bisa saja diubah. Sesi 1 untuk putra, sesi 2 untuk putri. Atau sebaliknya, sesi 1 untuk putri, sesi 2 untuk putra. Seperti itu bisa. Jadi silakan pembagian sesi tersebut digunakan, dimanfaatkan berdasarkan dengan kemampuan komputer klien kalian masing-masing. Silakan kalian inputkan, kemudian tentukan ya sesi pada hari pertama itu dia di sesi 1 atau di sesi 2. Ya, seperti ini contohnya. Misalnya hari pertama saya menggunakan yang putra itu sesi 1. Kemudian yang cewek ini ya, cewek ya, misalnya ini di sesi 2 dan ini sesi 1. Secara bergantian. Ini untuk apa? Untuk adil ya. Supaya adil, supaya tidak putra kok sesi 1 semua, putri kok sesi 2 semua gitu misalnya. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita gunakan sistem seperti ini gitu ya guys ya. Nah, setelah kalian inputkan semua ya, semua ini silakan kalian inputkan. Kalau sudah kalian inputkan semua, silakan nanti klikkan simpan, tanda simpan di sini gitu ya. Setelah diklikkan tanda simpan, nanti artinya apa? Artinya proses ini sudah selesai dan nanti kalian sudah tinggal melakukan yang namanya proses selanjutnya, yaitu proses percetakan kartu peserta gitu ya. Dan artinya apa? Artinya proses pendaftaran sudah selesai dan bisa dilakukan yang namanya percetakan peserta atau kartu peserta gitu ya guys ya.
Oke, supaya kalian tidak kebingungan ya terkait dengan pembagian sesi, di sini aku ingin menjelaskan kepada kalian terkait dengan pembagian sesi. Ada ya, form pembuatan sesi atau pengaturan sesi di sini dari Ngapakpedia ya. Terima kasih buat Mas Ngapakpedia yang sudah membuatkan form ini. Dimana di sini nanti kita dibantu ya terkait dengan pengaturan sesi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana dalam satu hari itu ada 4 sesi yang digunakan ya. Ada 4 sesi yang bisa dimanfaatkan dalam satu hari. Di mana gelombangnya juga bisa dimanfaatkan dalam 4 gelombang. Artinya apa? Dari jumlah sebanyak siswa itu ada yang 200, ada yang 300 siswa, itu pasti bisa melakukan yang namanya proses atau pengerjaan TKA. Walaupun nanti di gelombang 4 sekalipun, di sesi 4 gelombang 4 sekalipun itu tidak menjadi masalah. Maka supaya kalian tidak kebingungan dalam pengaturan sesi di setiap lab komputer kalian, silahkan nanti manfaatkan form ini untuk pembagian sesi atau pengaturan sesi untuk siswa kalian. Terutama buat kalian semua yang memiliki siswa lebih dari banyak. Lebih dari banyak itu berarti 100 lebih, 200 lebih gitu ya guys ya. Karena kan TK itu kan sebetulnya tidak diwajibkan untuk seluruh siswa kelas akhir, tapi kan biasanya juga banyak karena kan dampaknya ke depan juga banyak sekali. Nah, ini adalah form ini bisa kalian manfaatkan untuk pengaturan sesi. Yang akan saya contohkan ya, misalnya ya, jumlah siswa saya misalnya 29. Nah, seperti yang saya tadi ya, sebelah saya 29. Nah, kita klikkan ya. Di sini sudah ada rumusnya ya, 29. Kemudian laptop atau PC saya itu cuma 20 tadi ya, cuma 20. Oke, cuma jumlah proktornya cuma 1 gitu ya. Cuma 1. Nah, ini di sini langsung muncul nih ya. Jumlah sesi yang disarankan ada 2. Nah, ada 2 seperti saya tadi ya. 1 hari 2 sesi ya, seperti itu. Nah, ini persis dengan yang disarankan sama form ya, dimana ketika jumlah siswanya 29, laptopnya 20 atau klien 20, proktornya 1. Nah, di sini sudah ada keterangan boleh 1 proktor. Nah, coba ya saya hapus di sini proktornya ya. Di sini sudah keterangan 1 proktor boleh. Maka memang ya saya menggunakan 1 proktor. Klikkan 1 ya di sini. Kemudian di sini sudah disarankan ya dengan 29 dan 20 klien itu ada 2 ya. Ada 2 sesi yang bisa digunakan dalam 1 hari, satu gelombang gitu ya. 2 sesi, 1 hari 2 sesi. Gitu ya. Kemudian jumlah siswa per sesi aturannya 20. Disarankan per sesi 15. Ya, ini menyarankan per sesinya 15 gitu ya guys ya. Tapi karena di sekolah saya itu ada aturan di mana putra putri itu harus dipisah, maka nanti aturannya saya buatkan putra dan putri seperti itu. Tapi ini disarankan 15 itu it's okay, nggak masalah lah. Tapi per sesi aturannya itu 20 gitu ya guys ya. Kemudian siswa sudah diinput di sesi 0. Inputan siswa di data 0. Nah, kita inputkan ya. Contoh kita inputkan. Sesi 1 kita inputkan 17. Karena apa? Karena sesi 1 itu untuk putra dan putra jumlahnya 17. Sementara sesi 2 itu 12 karena putri ya. Putri kita jumlahnya 12 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Silakan kalian gunakan form ini untuk kalian gunakan sebagai pengaturan sesi gitu ya guys ya. Nah, ini juga ada beberapa catatan penting ya di form tersebut. Yang pertama adalah rumus ini hanya difasilitasi untuk sampai 4 proktor maksimal. Jadi buat kalian yang sekolahnya ada lebih dari 4 proktor ya silahkan dipikir-pikir lagi ya, dihitung lagi ya. Bisa menggunakan form ini bisa gitu ya, tapi silahkan nanti dimanfaatkan 4 proktor. Misalnya ada 8 proktor ya, coba dibagi 2 terus 4 proktor gitu ngitungnya gitu ya, biar tidak kebingungan gitu. Nah, silakan gunakan form pengaturan sesi ini ya, nanti akan aku inputkan di dalam komentar ya. Buat kalian nanti bisa input dan bisa download form ini, nanti silakan kalian inputkan sesuai dengan kondisi di sekolah kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan buat Ngapakpedia dan buat teman-teman semua. Buat kalian semua yang belum subscribe pun silakan subscribe channelku supaya channel semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.